meminta apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa. Sebab puncak daripada ibadah yaitu mendapatkan pengampunan dari Allah. Semua amal ibadah ini setelah melakukan amal soleh ditutup dengan istighfar, ditutup dengan permohonan ampun kepada Allah. Jadi semua amal soleh ini ditutup dengan istighfar. Karena istighfar ini meminta ampun kepada Allah puncak daripada amal soleh. Saya contohkan umpamanya setelah sholat apa yang dibaca? Tentu istighfar. Begitupun orang yang setelah melakukan ibadah haji, yaitu setelah wukuf di Arafah menuju ke Muzdalifah, maka diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 199. Nah, jadi begitupun orang yang sudah bersedekah. Orang yang sudah bersedekah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak istighfar. Jadi puncak daripada ibadah ini adalah mendapatkan ampunan. Kalau manusia sudah mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut telah diridhoinya. Ini ya, perbanyak apa? Perbanyak meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Perbanyak membaca doa istighfar. Karena istighfar ini adalah amal yang paling banyak dilakukan, amal yang paling banyak dilafalkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istighfar ini adalah sesuatu yang amat sangat ajaib. Semua solusi hidup ya, rasa susah, rasa derita, rasa kemiskinan, apalagi kemarau panjang, kemudian ingin mendapatkan keturunan, ingin mendapatkan jodoh, maka solusinya adalah memperbanyak istighfar. Dan orang yang memperbanyak istighfar, banyak istighfar, doanya adalah mustajab. Sebagaimana cerita dari Imam Ahmad rahimahullah bersama tukang roti. Nah, jadi Imam Ahmad bersama tukang roti, di mana tukang roti ini menceritakan hari-harinya ini memperbanyak istighfar. Jadi tidak ada doa yang dipanjatkan oleh tukang roti ini kecuali Allah kabulkan. Jadi kalau ingin doanya ini didengar oleh Allah, dikabulkan, perbanyaklah istighfar. Begitu juga apa yang diceritakan oleh muridnya daripada siapa? Hasan Al-Basri. Di mana Hasan Al-Basri mendapatkan pertanyaan dari masyarakat. Hasan Al-Basri ini adalah ulama di zaman tabi'in ya. Seorang ulama besar di zaman tabi'in. Setiap orang yang bertanya kepadanya tentang keluhan hidup, maka Hasan Al-Basri rahimahullah memerintahkan untuk memperbanyak istighfar. Salah satunya ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluh akan kekeringan, maka kata Hasan Al-Basri, perbanyak istighfar. Kemudian ada orang yang mengeluh karena sudah bertahun-tahun menikah tidak mendapatkan keturunan, maka jawab Hasan Al-Basri, berbanyak istighfar. Kemudian ada orang yang mengeluh karena perekonomiannya sempit, usahanya selalu selalu gagal, bahkan selalu bangkrut, maka disarankan oleh Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar. Maka murid-murid daripada Hasan Al-Basri rahimahullah bertanya, ya Syekh, semua pertanyaan berbeda tapi jawabannya hanya satu, yaitu istighfar. Maka jawab Syekh Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri rahimahullah apa? Sesungguhnya jawaban aku ini bukan karena royu, bukan karena akal aku, tetapi disebabkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Nuh. Ya, di dalam surat Nuh ya. Di mana faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wal banin wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini ayat yang menjelaskan kalau kita banyak beristighfar, maka apa? Pertama, niscaya Allah akan berikan kemakmuran, yumdidkum bi amwal, Allah akan memperbanyak kepada kamu semua akan harta, wal banin, dan anak-anak ya. Jadi tidak banyak anak juga, anak buah mungkin banyak. Kemudian
akan diturunkan hujan dengan lebat. Maksudnya akan disuburkan. Dengan sebab hujan, tentu tumbuh-tumbuhan akan tumbuh dengan subur. Nah, oleh sebab itu, di dalam satu hadis ini termasuk hadis hasan. Sebagian ulama menyebutnya hadis ini terangkat disebabkan redaksinya sesuai dengan Al-Quran. Yaitu, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan, membiasakan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dayyiqin makhrajan, maka Allah akan jadikan dari segala rasa sempit hidup makhrajan, ada jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari jalan yang